Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Papua Mapping Center. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan flight mapping untuk angkatan 17 kelas basic Indonesia Mapping Community. Tapi sebelum kita flight mapping, harus membuat mission flight menggunakan aplikasi Pix 4D Capture. Oke, kita buat dulu misi terbangnya. Sampai jumpa. Baik kawan-kawan semua, sebagaimana janji saya tadi bahwa kita akan melakukan flight mission untuk angkatan 17 kelas basic dari Mapping Community. Tapi sebelumnya kita harus membuat mission flight untuk melakukan akuisisi data menggunakan aplikasi Pix 4D Capture. Yang pertama-tama adalah kita pastikan kita terkoneksi dengan internet dan kita buka aplikasi Pix 4D Capture. Kemudian kita pilih misi grid 2 dimensi seperti ini. Oke. Dan lokasi yang akan kita petakan adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Ini adalah lokasinya kira-kira. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketinggian terbang bisa kita turunkan ke 100 meter saja. Ke 100 meter. Kita rubah. Oke, seperti ini. Kemudian angle kamera harus kita pastikan 90 derajat. Front overlapnya kita naikkan ke 80%, side overlapnya juga ke 80%. Lock grid center no, dan picture trigger mode fast mode. Dan drone speed kita pilih normal plus. Kalau sudah settingannya ini, sudah settingan yang baik. Nah, kita bisa keluar. Kita melihat lama flightnya adalah 11 menit 17 detik. Kemudian kita bisa save dengan misi nomor 071. Kita bisa back dan kita melihat di project list ada misi nomor 0071. Kita bisa buka, kita open seperti ini. Ini adalah lokasi yang akan kita petakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Demikian kawan-kawan bagaimana pembuatan misinya. Kita jumpa lagi di lapangan pada saat proses akuisisi data. Sampai jumpa. Baik, kawan-kawan, jumpa lagi. Tadi kita sudah membuat mission flight untuk angkatan 17 kelas basic Indonesia Mapping Community. Dan sekarang saya sudah ada di lokasi untuk melakukan flight mapping. Dan lokasinya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Drone yang kita gunakan adalah drone jenis DJI Mavic 2 Pro dan monitornya adalah iPad Pro 12,9 inch. Itu keterangan gear yang kita gunakan. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menyalakan remote seperti ini. Kita on remote. Oke. Kemudian kita on wahana atau drone-nya. Sudah itu kita masuk ke aplikasi DJI Go 4 untuk proses lock home. Ini adalah aplikasi DJI Go 4. Kita harus memastikan 3 indikator lock home sudah terdapat di layar monitor kita. Yang pertama adalah tulisan di pojok kiri atas ready to go GPS. Kemudian di pojok kanan bawah ada huruf H menunjukkan lock home. Dan kemudian ada suara notifikasi home point has been detected. Kita menunggu saja proses lock home. The home point has been updated. Please check it on the map. Terjadi ada ready to go, home point, dan ada suara home point has been detected. Kita bisa slide menutup ini dan kita buka misi flight kita tadi di aplikasi Pix 4D Capture.
project list, dan project 0071. Oke, kita open. Ketinggian terbang 100 meter dan overlap 80%. Seperti ini, dan lama flight 11 menit. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menekan tombol start di pojok kanan bawah seperti ini. Kita klik next. Oke, kita klik start dan drone akan melakukan flight secara auto untuk akuisisi data. Pada saat drone naik ke ketinggian yang kita setting tadi, yaitu 100 meter, notifikasi yang muncul di layar iPad kita adalah taking off. Saya ulangi, taking off. Itu menunjukkan bahwa drone sedang naik secara vertikal kepada titik ketinggian yang sudah di setting. Kita lihat drone hampir 90 meter. Oke, di ketinggian 90 meter dan oke. Drone sudah sampai kepada ketinggian 100 meter. Dan kemudian drone akan menuju kepada titik start mission. Sekali lagi, drone sedang menuju titik start mission dengan notifikasi yang muncul di layar adalah going to mission. Tapi belum melakukan capture gambar karena baru menuju ke titik start. Kita lihat titik start berjarak kira-kira hampir sekitar 240 meter dari titik home point. Kita lihat, nah, drone sudah melakukan capture gambar atau foto dengan notifikasi yang muncul adalah in mission. Dalam proses ini kita bisa melihat di pojok kanan monitor yang digunakan, baterai drone masih 92% dan baterai remote 87%. Dengan jumlah satelit yang ditangkap adalah 18 satelit. Dan memory card yang masih ready adalah sekitar 8 GB. Kita lihat drone sedang berputar dan memasuki jalur ke-2. Kecepatan rata-rata drone di atas adalah 8 meter per detik. Nah, ini menunjukkan bahwa di atas ada sedikit angin tapi tidak membahayakan proses akuisisi. Karena tadi settingan normal plus kecepatan drone sekitar 11 meter per detik. Dan kalau kita lihat di telemetri speednya hanya sekitar 8 meter per detik. Artinya ada sedikit angin sepoi-sepoi di atas yang menghambat pergerakan drone. Yang menjadi perhatian buat semua kawan-kawan, jika speed drone pada saat proses akuisisi data dengan settingan kecepatan normal plus tinggal 6 meter per detik, itu menunjukkan bahwa ada angin yang lumayan kencang di atas dan disarankan untuk melakukan pembatalan misi menunggu sampai angin agak reda karena akan membahayakan drone. Jadi saya ulangi, jika kecepatan drone sudah di bawah 6 meter per detik pada settingan normal plus atau 11,7 meter per detik, maka kita harus melakukan pembatalan misi dan menunggu cuaca menjadi lebih baik. Itu. Dan harus menjadi perhatian buat kawan-kawan, drone jenis seperti ini sangat aman digunakan untuk pemetaan. Kita bisa dengan tenang memantau pergerakan drone di udara pada saat proses akuisisi data, dan disarankan remote control ini selalu diarahkan di mana drone sedang flight. Kira-kira seperti itu. Jadi seorang pilot drone saat melakukan pemetaan tidak boleh lalai memantau semua telemetri dan memantau posisi drone. Jadi kalau telemetri sudah tidak berfungsi pada aplikasi Pixel di capture, itu menunjukkan bahwa drone sedang low sinyal. Apa risikonya ketika low sinyal? Maka drone tidak dapat melakukan capturing foto atau gambar. Kita perhatikan drone masih melakukan proses akuisisi dan jumlah jalur terbang yang akan diakuisisi untuk angkatan 17 sebanyak 13 jalur terbang.
seperti ini. Sekali lagi, saya akan menjelaskan bahwa dalam proses pemetaan menggunakan drone dibutuhkan 3 komponen utama. Jadi pemetaan menggunakan drone itu membutuhkan 3 komponen utama. Yang pertama adalah wahana, artinya tidak mungkin kita bisa melakukan pemetaan kalau kita tidak memiliki drone. Untuk kawan-kawan angkatan 17, saya mewakili Anda untuk melakukan flight mapping. Anda tinggal mengolahnya menjadi peta yang baik dan benar dan informatif. Syarat yang pertama, saya ulangi, adalah wahana. Yang kedua adalah hardware. Jadi untuk membuat peta kita butuh komputer, kita butuh laptop dengan spesifikasi minimal RAM 4 GB, Windows 64 bit. Kenapa? Karena aplikasi yang kita gunakan dalam proses pengolahan foto udara membutuhkan Windows 64 bit. Itu terkait hardware. Selain hardware, kita butuh software, aplikasi yang digunakan untuk pengolahan. Jadi tidak hanya punya drone, tidak hanya punya laptop, tapi kita butuh aplikasi bagaimana melakukan mosaiking foto-foto, bagaimana membuat peta kontur, bagaimana membuat DTM, bagaimana membuat DSM, dan lain sebagainya produk-produk dari foto udara. Itu syarat yang kedua, yaitu hardware dan software. Nah, syarat yang ketiga yang sangat penting adalah pilot yang terlatih. Pilot yang terlatih ini ada 3 komponen kira-kira. Yang pertama adalah pilot yang memahami betul bagaimana SOP menerbangkan drone untuk pemetaan. Seperti tadi saya beri contoh bagaimana proses log home, bagaimana membuat misi terbang, dan bagaimana memilih lokasi flight. Itu syarat yang pertama menjadi seorang pilot. Yang kedua, seorang pilot juga harus memahami aturan atau regulasi yang berlaku di negara ini. Jadi tidak boleh lalai, tidak boleh terbang di no flight zone, tidak boleh terbang di sekitar bandara, markas militer, dan objek-objek vital negara. Tentunya jika ingin melakukannya maka dibutuhkan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang tidak kalah penting, poin terakhir dari pilot terlatih adalah pilot harus memahami output peta. Saya ulangi, pilot harus memahami output peta yang diminta oleh klien atau yang diminta oleh pihak yang memesan peta. Berapa resolusi spasial yang diinginkan, berapa tingkat akurasi geometrisnya, berapa skala peta yang diinginkan, berapa jarak garis kontur yang diinginkan oleh klien, itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Karena semua permintaan itu akan berimplikasi terhadap lamanya waktu kerja dan juga akan berimplikasi terhadap biaya. Seperti itu. Itu syarat pemetaan menggunakan drone. Buat kawan-kawan angkatan 17, semua data yang Anda butuhkan kami sediakan. Anda cuma perlu mengolahnya dan membuat peta yang baik dan informatif. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian jika ada pertanyaan, waktu flight yang paling tepat untuk flight mapping adalah jam berapa? Berdasarkan pengalaman kami, flight mapping jika kita sudah men-setting kamera auto pada aplikasi DJI Go 4, maka flight mapping akan sangat aman dilakukan dari jam 7:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Anda memilih saja. Gitu kira-kira. Kemudian dalam pembuatan mission flight, kita harus tahu output apa yang diinginkan. Kalau hanya untuk mengeluarkan titik koordinat, menghitung panjang, menghitung luas, cukup kita menggunakan grid 2 dimensi atau misi 2 dimensi. Tetapi jika kita menginginkan output 3D selain 3 output tadi, maka bisa menggunakan double grid ataupun circular mission. Itu menjadi catatan. Kenapa? Karena outputnya tentunya berbeda. Itu yang harus kawan-kawan perhatikan. Dan yang paling penting adalah seorang pilot drone ketika melakukan mapping harus tenang, harus percaya diri, tidak boleh nervous, dan jangan lupa berdoa, ucapkan bismillah supaya semua yang dikerjakan lancar. Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat misi terbang kita sudah memasuki
jalur terakhir, artinya apa? Flight mapping sudah hampir selesai. Seorang pilot drone butuh sabar untuk menunggu drone melakukan capturing foto atau gambar hingga selesai. Bayangkan saja kalau flight mapping ini dilakukan 20 kali sehari, memang butuh kesabaran. Tidak perlu buru-buru karena data mapping penting, tapi harus diingat juga keselamatan kita, keselamatan pilot, keselamatan masyarakat itu menjadi prioritas utama. Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat ketika ada tanda bunyi seperti ini, itu menunjukkan bahwa akuisisi data sudah selesai dan drone sedang kembali ke titik home point dengan notifikasi yang muncul di layar adalah going to land. Kita perhatikan sedikit lagi. Nah, drone sudah tepat ada di atas home point. Dan drone sekarang sedang turun dari titik ketinggian 100 meter dengan notifikasi yang muncul di layar adalah landing. Yang perlu diperhatikan pada saat drone take off atau landing, jangan sampai ada obstacle yang menghalangi, sehingga pilot harus memonitor posisi drone, karena jika ada pergeseran home point, kita masih bisa mengontrolnya secara manual dari remote control, seperti remote drone. Kita lihat drone sudah hampir landing. Kita lihat drone hampir landing. Nah, kira-kira semudah itulah melakukan proses akuisisi data menggunakan drone. Kawan-kawan semuanya jangan pernah percaya ketika ada yang bercerita bahwa mapping using drone itu sesuatu yang susah dan eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tahapan terakhir, kita tinggal off-kan remote. Kemudian kita off-kan power drone. Kalau semuanya sudah, maka akuisisi data telah selesai dan kami akan mengirimkan datanya kepada seluruh Angkatan 17 Indonesia Mapping Community untuk melakukan proses pembuatan peta. Kita sampai jumpa di kelas ya. Semangat!